Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melaksanakan terkait studi kasus eh, tentang penerapan implementasi nilai-nilai berakhlak yang ada di instansi di luar kita yang akan kita jadikan perbandingan bagi kita nantinya. Di sini telah hadir rekan kita yang berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yakni dari bagian hukum, yang nantinya bisa kita tanya-tanya seputar bagaimana penerapan dari implementasi nilai-nilai ASN berakhlak yang ada di bagian hukum, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, uh, kita langsung aja kepada narsum kita. Silakan Bang. Perkenalkan, ini namanya Bang Arif Ferdiman, SH. Abang ini eh, analis peraturan perundang-undangan dan perancangan peraturan perundang-undangan. Beliau udah PNS selama 5 tahun ya Bang? Iya, Kak. lima lima tahun tahun. di bagian, dan beliau ini berada di posisi bagian hukumnya dengan di bagian namanya di situ di Iya. bagian peraturan perundang-undangan. Silakan Bang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tria telah mengundang kami dalam Zoom ini. Eh, untuk core value ASN berakhlak di Kabupaten Tanah Datar, kami sangat eh, ber, bersedia apa eh, memegang teguh, yaitu eh, berorientasi kepada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif. Eh, dari tiga pokok materi yang dipahami, eh, di Kabupaten Tanah Datar itu diimplementasikan di unit kerja bagian hukum eh, core value ASN berakhlak ini agar dapat berdampak kepada perubahan perilaku yang memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja di unit kerja bagian hukum. Eh, Mungkin kalau dalam core value berakhlak, eh, kami mengacu, tentu kita tahu mengenai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Eh, Berorientasi pada pelayanan itu menempatkan pelayanan publik sebagai fokus utama dan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, kami bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kerja dan memiliki kemampuan, keahlian yang memadai, dan kami akan terus selalu belajar dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Eh, di Tanah Data sendiri, kami menerapkan Core ASN berlaklak ini ke dalam implementasi, misalnya eh, dalam hal akuntabilitas, kami selalu eh, mengambil eh, absen ya, mungkin singkatnya absen ya, itu secara elektronik, yaitu eh, diambil dari HP kami masing-masing ASN. Jadi eh, jika ASN itu terlambat, maka akan langsung tercatat pada absen yang akan direkap oleh BKPSDM. Dan berkompeten kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas dalam setiap mengerjakan pekerjaan di bagian hukum khususnya.
kami selalu memahami dan melihat aturan-aturan yang terbaru eh, agar tidak menyalahi aturan-aturan yang telah berlaku. Ja- Jika kami ingin membuat suatu peraturan, jadi tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Berorientasi pada pelayanan, di bagian hukum kami selalu menerima seluruh eh, komplain dari apa ya, mungkin eh, pengaduan lah ya, pengaduan atau permohonan untuk dilakukan eh, bantuan mengenai apa yang menjadi masalah di Kabupaten Tanah Datar umumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mungkin pertanyaan, Bu Tria? Baiklah, gimana rekan semua mau ada yang mau ditanyakan terkait penerapan dari nilai-nilai ASN tadi, implementasi dengan tepat bekerja kita. Oh, kalau sedikit apa ya, Bang Arif? Kalau kami di Bawaslu absensinya masih manual. Teman-teman yang lain gimana? Sama manual. Masih fingerprint, iya kayak gitu. Kalau di Tanah Datar, jadi tepat waktu. Jadi misalnya telat 1 menit, otomatis nanti tunjangannya dipotong ya, Bang Arif? Ya, jika sudah telat minimal itu 1 menit dari misalnya masuk 7.30 batas apanya apa namanya istilahnya kompensasinya itu 1 menit. Di atas 1 menit itu sudah dipotong eh, tunjangan kinerjanya. Kami juga pernah itu menerapkan absen secara wajah dan apa fingerprint ya. Tetapi karena kita di ASN itu dituntut untuk fleksibel, untuk mengambil absen jika dengan fingerprint kita harus ke kantor dulu. Tetapi kalau dengan absen di apa di eh, handphone masing-masing, kita bisa mengambil absennya secara jarak jauh, tetapi memang harus melampirkan foto apa yang kita kerjakan, kenapa kita tidak bisa mengambil absen di kantor gitu. Baik, terima kasih informasinya Bang Arif. Ada lagi yang mau bertanya? Saya izin tanya dong ke Bang Arif. Iya, Bang, kalau kami kan di Bawaslu ini dari aspek kolaboratif, Bang. Biasanya kan kita biasanya berkolaborasi dengan KPU. Nah, kalau di instansi Abang itu biasanya berkolaborasi dengan instansi apa aja, nah, Bang? Itu aja. Jika mengenai kolaboratif, ini kan kita ini tidak bisa berdiri sendiri berarti kan Pak, Bapak Rivaldi ya. Eh, Kami di bagian hukum itu selalu meminta masukan dan saran kepada perangkat daerah karena walaupun eh, s- pembuatan peraturan produk hukum itu ada di bagian hukum, tetapi kami tidak memiliki kapasitas mengenai eh, tugas yang lebih khusus gitu, Pak. Jadi kita harus berkolaborasi dengan pihak yang manapun dalam menerapkan pekerjaan di bagian hukum. Yang ini juga kita bisa eh, menerapkan core ASN value itu. eh, Kita itu terbuka dalam bekerja untuk menghasilkan nilai dalam pekerjaan kita. Eh, Terbuka ini adalah eh, kita tidak menerapkan hukum di Kabupaten Tanah Datar itu tidak berdasarkan permintaan satu pihak, tetapi melalui musyawarah. Mungkin hanya itu ya Pak Rivaldi.
Terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Eh, mau nanya Bang, Ya, izin nanya. Alia ada beberapa pertanyaan, sepertinya satu dulu ya, sebentar. Nah Bang, kira-kira Bang di tempat di instansi Abang, upaya apa yang sudah pernah dilakukan atau yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM satu, terus bagaimana sih cara di instansi Abang untuk menciptakan harmonis di lingkungan instansi? Misalkan kalau di efisiensi anggaran sekarang sebetulnya memang eh, kegiatan itu dan meningkatkan harmonisasi di dalam lingkungan kerja itu apa aja ya Bang? Terima kasih. kalau dalam meningkatkan eh, kapasitas sumber daya manusia, eh, kami di bagian hukum itu selalu menerapkan jika ada rapat gitu sudah melalui Zoom yang kita lakukan sekarang ini, data dan setiap pegawai di bagian hukum itu diminta untuk mengerti minimal bagaimana penggunaan Zoom ini, Zoom yang kita lakukan ini, agar jika seorang diperintahkan ada untuk rapat melalui Zoom, mereka tidak apa ya, tidak kagok dengan Zoom yang akan dilaksanakan tersebut. Jika kalau dalam harmonisasi, kami selalu eh, setiap apa ya pemrosesan harmonisasi produk hukum selalu eh, meminta kepada instansi terkait agar dilakukan penjelasan lebih mengenai apa yang akan kita lakukan. Mungkin ada yang kurang, Bu? Baik Bang. Em, mau nanya lebih lanjut Iya. sih Bang, apa ada kegiatan rutin gitu Bang yang misalnya kayak gathering atau apa gitu Bang? Apakah ada Bang? Kalau di sini sih sejujurnya kalau di Alia kan di Kabupaten Sarolangun sebetulnya kayaknya belum ada. Cuman apakah di sana ada Bang? Seperti itu. Kalau family gathering itu kan apa ya inisiatif dari pegawai itu sendiri gitu kan. Kalau di daerah, yaitu khususnya di bagian hukum itu memang tidak ada family gathering, tetapi kalau saya melihat di perangkat daerah lain itu memang ada family gathering, minimal itu setiap 1 tahun sekali. Eh, Kalau untuk harmonisasi di sekretariat daerah ini mungkin hanya karena kami mungkin lingkup pekerjaannya itu kecil ya. Jadi rasa untuk kesenjangan apa sekat-sekat antara pegawai dengan pegawai satu dengan pegawai yang lain itu agak minim. Ah, Kalau di perangkat daerah yang lain ya di dinas apa itu memang karena pegawainya itu banyak, jadi sekat dalam eh, pegawai antara pegawai satu dengan pegawai dua memang agak sedikit renggang. Jadi memang harus dilakukan itu family gathering. Untuk pengalaman pribadi di bagian hukum memang belum ada ya, Mbak ya. Tuh. Oh baik, siap Bang. Berarti emang karena udah dekat gitu ya Bang. Jadi, Ah, ah ah. karena ya memang karena lingkup kerja kami itu kecil ya, Mbak. Jadi ah, belum diperlukan begitu diperlukan lah. Tuh. Siap Bang. Em, mau nanya lagi satu lagi Bang. Ya, ya Oke. silakan. Jadi apakah ada inovasi tertentu enggak Bang yang ada di instansi Abang? Karena kemarin itu sempat cerita-cerita juga sama Kak Tia kan Bang, kan Alia di Ya, keuangan, eh, ya, ada namanya Silacak gitu Bang. Jadi awalnya itu dari berbentuk Google Form, sekarang udah diresmikan kayaknya setahun atau 2 tahun yang lalu jadi aplikasi atau kalau nggak salah Bang. ya. Apakah Ya. ada inovasi yang inovasi tertentu gitu Bang yang udah diterapin gitu di instansi Abang? Pertama itu
Silacak ya. Silacak ini adalah sistem pelaporan untuk pemeriksaan SPJ. Jadi pemeriksaan SPJ di sekretariat di daerah itu tidak dapat terkontrol mana SPJ yang baru masuk, mana yang telah selesai. Jadi ini dapat memudahkan kami dalam melakukan rekap nantinya yang akan digunakan dalam nanti jika diminta oleh pemeriksaan di BPK. Yang kedua itu ada apa ya, inovasi, kalau di sini disebutnya makan randang, itu eh, inovasi di bagian perekonomian mengenai eh, untuk fungsinya itu untuk eh, menekan inflasi di daerah gitu. Ah, gitu, Mbak. Ada satu lagi inovasi di Kabupaten Tanah Datar, yaitu kami setiap jam 10 gitu, jam 10 siang, kami selalu eh, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila, membacakan eh, Sumpah Pemuda, proklamasi, banyak Mbak. Pokoknya yang berhubungan dengan kebangsaan kita. Jadi ini dapat meningkatkan core value ASN berakhlak juga untuk memegang teguh kalau kita ini adalah ASN yang tugasnya adalah melayani masyarakat dan eh, perpanjangan tangan dari eh, negara gitu. Gitu, Mbak. Siap, siap Bang. Mau nanya dikit lagi Bang. Yang makan Ya, randang ya tadi Bang, silakan. makan randang Ya. tuh aca UMKM atau kayak mana Ah, Bang? Makaranda ini adalah sebuah program ya, Mbak. Tapi Makaranda ini hanya istilah. Jadi Oke. kepanjangannya itu saya kurang tahu ya. Soalnya ini adanya di bagian di bagian perekonomian gitu. Pokoknya inya, program ini adalah ada kepanjangannya tuh, Mbak. Tapi saya lupa. Ini untuk menekan inflasi di daerah gitu. Oh, jadi nama programnya makan rendang, tapi Ah, tujuannya itu ya Bang? seperti seperti Silacak tadi. Silacak itu Mm-mm. adalah singkatan juga eh, layanan cek ya cek cek SPJ, cek itu Mak atau. Ya, Jadi hanya siap Bang. itu singkatan gitu. Istilah biar biar ada daya tariknya gitu kan. Siap. Ah itu. Iya. Kalau dari Alia cukup Oke. apa teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Silakan. Makasih Bang. Iya, sama. Mungkin izin dari saya, Bang, terkait dengan Yuk. Oke. core value ASN berakhlak. Yang pertama itu kan berorientasi pada pelayanan masyarakat, begitu, Bang. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ada mekanisme-mekanisme yang lebih memudahkan masyarakat Agak dalam, terputus-putus Bang. apakah dalam kinerja itu ada di instansi Abang ya, ada mekanisme pelayanan kepada masyarakat seperti kalau di kami kan ada yang sifatnya sigap lapor itu kan lebih kepada bagaimana interaksi dengan masyarakat. Kalau tadi Silacak itu lebih kepada pertanggungjawaban birokrasi gitu ya. Nah, untuk pelayanan kepada masyarakat itu ada nggak mekanisme-mekanisme yang bisa masyarakat gunakan begitu untuk mempermudah akses masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang abang buat. Misalnya ada semacam sosialisasi, ada aplikasi sosialisasi yang memudahkan atau bagaimana mekanisme sosialisasi peraturan perundang-undangan. Begitu bang, terima kasih. Mereka sosialisasi apa, Bang? Sosialisasi peraturan gitu. Oh itu. Ya, terima kasih Bapak Alvin. Eh Kalau masalah apa sosialisasi ini kepada masyarakat, bagian hukum itu lebih ke arah bersifatnya pasif ya Pak ya. Karena yang bersentuhan langsung dengan sosialisasi dengan masyarakat ini adalah sebenarnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kami di sana
diundang, hanya sebatas diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut. Untuk sosialisasi lebih lanjut, kami selalu eh, mengatakan kepada masyarakat jika ada keluhan-keluhan yang mereka rasakan itu dapat langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Eh, Kalau di bagian hukum, kami itu sudah terbuka dengan aturan-aturan yang telah kami masukkan dalam, mungkin jadi IH Bawaslu ada juga ya Bang ya. Itu ada juga kami jadi IH Kabupaten Tanah Datar. Jadi masyarakat di sana dapat langsung melihat aturan-aturan yang telah terbit di Kabupaten Tanah Datar. Dan di JDIH itu kami juga mengaitkan dengan sistem-sistem pelaporan melalui WA dan nomor yang bisa dihubungi jika masyarakat sekiranya ragu dengan aturan-aturan yang mereka baca, karena memang tidak semua orang akan mengerti atau dapat menerjemahkan secara konkret apa yang maksud dari peraturan tersebut. Dan kami selalu terbuka karena itu melalui WA ya Bang. Nah, hanya chat WA gitu. Jadinya karenanya anggotanya lah. Ada Terima banyak suhu dari tokoh masyarakat dan sebagainya kan. Jadi nggak adanya gue rasa praktis di kono. Nggak ada terasa di Kalau enggak, mau nanya lagi Bang. Kan Ya, Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan bagaimana penerapan dari nilai core value ASN rakyat. Di implementasinya saat sekarang ini Bang, bagaimana Bang? Apakah pegawai Tanah Datar sudah disiplin semua Bang terkait pekerjaannya Bang dengan diterapkannya nilai-nilai ASN itu sendiri? ya, core value ASM Rakyat ini memang sangat bagus ya, Kak Tia, karena ini meskipun tidak seluruhnya terlihat ya apa namanya impactnya kepada pegawai, tetapi itu sudah sekitar 90% sudah eh, kinerja dan pekerjaan sudah meningkat gitu Pak. Kita lihat saja dari sistem absensi, pegawai itu sudah mulai mengisi absen secara tepat waktu, tidak ada kata-kata terlambat, itu hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak seperti dulu ya, karena dulu itu kan masih sistem manual istilahnya, jadi masih banyak keterbatasan. Sekarang sudah lebih dimudahkan, dapat meningkatkan sistem absen di Kabupaten Tanah Datar. Untuk apa sendiri dalam berpakaian eh, sudah diatur itu, ASN di Kabupaten Tanah Datar sudah hampir seluruhnya sudah melaksanakan aturan berpakaian sesuai dengan Permendagri tentang pakaian ASN gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Arif. Ya. Mana guys? Tutup lagi. Oke Bang, terima kasih Bang. Kami rekan-rekan dari CPNS Bawaslu dari Kabupaten Sorolangun dan juga CPNS Bawaslu dari Kabupaten Subang. Ya. Mengucapkan terima kasih Bang atas waktu dan tempatnya yang telah Bang sempatkan bersama kami. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. kasih Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih terima banyak, kasih. Terima Bang. kasih.